Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami miliki informasi aksi menolak penambangan dan protes jalan rusak dilakukan warga Karawang, Jawa Barat. Unjuk rasa diwarnai pembakaran ban dan pos keamanan. Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat Karawang, Jawa Barat ini berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa yang menolak adanya penambangan serta banyaknya jalan yang rusak di wilayah ini mengamuk. Warga awalnya melakukan aksi orasi dan aksi membakar ban di pintu gerbang pabrik semen Garuda. Namun, aksi berlangsung ricuh dan makin beringas. Massa yang tidak puas melempari berbagai macam benda ke arah pintu gerbang serta membakar ban. Massa juga membakar pos pengamanan yang berada di depannya. Aksi ini dipicu penolakan penambangan dan protes jalan rusak. Massa ingin bertemu dengan pihak manajemen, namun tidak satupun yang merespon, hingga akhirnya massa marah dan mengamuk. Pada aksi ini ada pembantu-pembantu rakyat yang kita pilih, yang kita gaji, yang kita fasilitasi kesejahteraan hidupnya hadir di sini. Tapi tanpa kehadiran mereka pun kita tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan meninggalkan lokasi ini sampai betul-betul mereka memundurkan diri atau dipaksa mundur dari tanah Karawang. Aksi ini rencananya dilakukan hingga bertemu oleh pihak manajemen pabrik semen. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus penembakan 3 polisi saat gerebek judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Dari rekonstruksi terungkap oknum anggota TNI Kopda Basarsyah yang telah dijadikan tersangka menembak ketiga dengan senjata laras panjang yang dibawa dari rumah. Tim penyidik Detasemen Polisi Militer 2 Lampung menggelar rekonstruksi kasus gugurnya 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan pada Kamis 17 April 2025. Rekonstruksi digelar di lapangan Satuan Logistik Korem 043 Garuda Hitam dengan menghadirkan tersangka penembakan Kopda Basarsyah, tersangka perjudian Peltu Lubis, dan Aibtu Kapris Sucipto. Total adegan yang direka ulang mencapai 71 adegan, mulai dari tersangka berangkat dari rumah hingga tersangka membuang senjata api di dekat rawa-rawa. Dari reka adegan ke-43, korban yang pertama ditembak oleh pelaku yakni Aibda Anumerta Petrus Aprianto saat di pinggir jalan akan mendekati pelaku. Kemudian AKP Anumerta Lucianto yang juga berada di pinggir jalan di reka adegan ke-48. Lalu Pribtu Anumerta M. Galip Surya dan adegan ke-54 di dalam kebun singkong. Sementara usai rekonstruksi, kuasa hukum keluarga para korban menyatakan tidak puas atas rekonstruksi yang dilakukan. Sebab awalnya adegannya diperagakan sebanyak 80 adegan, namun berubah menjadi 71 adegan. Pihak kuasa hukum menegaskan akan terus mengejar pembuktian tersangka dan meminta Denpom terbuka ke pihak keluarga dan kuasa hukum korban. Jujur ya, hari ini kami mewakili dari keluarga korban merasa tidak puas atas rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Denpom hari ini, dan kami berharap Denpom terbuka kepada kami selaku kuasa hukum. Kami akan kejar pembuktian tersebut bahwa pelaku memang melakukan 340 bukan 338. Ini 340-nya nggak ada sama sekali. Dalam rekonstruksi ini terungkap Kopda Basarsyah telah membawa senjata api laras panjang dari rumah menuju arena judi sabung ayam. Aksi penembakan dilakukan pelaku saat digerebek anggota Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi menjelang dimulainya sidang dengan terdakwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kericuhan dipicu tudingan dari pihak Hasto yang menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang.
Kita ngapain? Kita menyusun ngapain? Ada bayaran. Ada bayaran. Jangan dilepas. Siapa yang lepas? Ini biar nggak wakil. Udah biar. Jangan ada KPK ini. Kericuhan terjadi sebelum dimulainya persidangan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat pagi tadi. Sejumlah orang yang menyaksikan dalam persidangan dituding sebagai penyusup. Namun orang-orang tersebut menolak disebut penyusup dan melawan. Mengapa mereka dilarang menyaksikan persidangan? Kenapa harus kita dikeluarkan? Kenapa harus kita dikeluarkan? Wiranto kena tusuk, apalagi sekjen kami. Apa yang kita tusuk juga? Apa yang kita tusukkan sini? Kenapa tusuk identitas? Kenapa identitas? Kita punya menyaksikan sidang. Kenapa identitasnya? Tudingan dari pihak Hasto menyebut adanya sejumlah orang yang diduga sebagai penyusup di tengah simpatisan yang hadir di dalam ruang sidang. Guna menghindari aksi yang tak diinginkan, mereka pun kemudian langsung digiring keluar. Sini aja. Keributan tak berhenti di dalam sidang. Di luar sidang, sejumlah petugas kepolisian juga turut mengamankan pihak-pihak yang diduga penyusup tersebut. Bahwa sidang Hasto Kristianto ini adalah sidang yang terbuka. Siapapun yang mau datang menonton dipersilahkan, ya. Tapi yang kami dapatkan adalah penyusup, ya, penyusup dari pihak lawan. Mereka menggunakan kaos yang provokatif, kemudian kaosnya itu juga di luarnya itu dipakai ke meja lain. Jadi mereka menyusup, ya, menyelundup, menyusup, dan itu menurut kami sebuah tindakan yang tidak benar, ya, karena bisa memancing, bisa memprovokasi, karena juga di dalam banyak massa dari PDI Perjuangan, dari Satgas. Kalau ini dibiarkan bisa akan terjadi keributan. Meski sempat diwarnai keributan, sidang dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diagendakan untuk pemeriksaan para saksi tetap berjalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai menjalani sidang lanjutan pada hari ini, terdakwa kasus suap Hasto Kristianto merasa keberatan atas pernyataan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan, dan berikut keterangan selengkapnya. Rekan-rekan pers, jadi ini pertama masih belajar sebagai terdakwa. Jadi mengikuti persidangan dan ternyata banyak belajar tentang bagaimana kami semua, baik dari jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga saya selaku terdakwa diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan keberatan-keberatan. Dan tadi sudah saya sampaikan keberatan karena apa yang disampaikan oleh saudara saksi Wahyu Setiawan itu berbeda dengan keterangan dan putusan nomor 28 tahun 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan itu tadi ditanyakan oleh Pak Magdir bahwa saudara saksi sangat memahami terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa seluruh sumber dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio, Saiful Bahri, semua bersumber dari Wahyu Setiawan. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi juga dijelaskan oleh saudara Wahyu Setiawan bahwa ketika dia diperiksa pada tanggal 6 Januari tahun 2025, ternyata dia diminta untuk membaca keterangan-keterangan dia sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, dan di print ulang, kemudian ditandatangani.
Sehingga disitulah mengabaikan dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Itu keterangan dari saya. Kristianto tanggapi penetapan Hakim Ju Yamto sebagai tersangka suap kasus minyak mentah. Dengan tegas, Hasto ingatkan Ju Yamto bahwa kebenaran akan menang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ju Yamto sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus suap ekspor minyak mentah beberapa waktu yang lalu. Hasto menanggapi hal itu lantaran Hakim Ju Yamto pernah menjadi hakim yang mengadili permohonan pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto mengingatkan bahwa Satyam Eva Jayate kebenaran akan mencari jalannya sendiri, sebagaimana yang terjadi pada Hakim Ju Yamto yang telah bertindak tidak adil pada sidang pra-peradilan Hasto. Komentar Hasto ditulis pada secari kertas yang dibacakan oleh politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Kemudian Sekjen PDI Perjuangan mengingatkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Sebagaimana yang terjadi dengan Ketua PN Jakarta Selatan dan Hakim Ju Yamto yang telah bertindak tidak adil pada pra-peradilan Hasto Kristianto kini ditangkap oleh kejaksaan atas kasus suap, ya. Dan ini menunjukkan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran itu akan menang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Gus, itu kan tadi poin terakhir. Kami akan menelusuri, Mbak, ya. Karena ini kan Ju Yamto ini saat ini tersangka dan sudah ditangkap atas kasus suap, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Ju Yamto ini di bawah tekanan ketika memutuskan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto. Jadi kami menemukan dugaan intervensi dari Hakim MA berinisial Y, ya. Dan ini sedang kami persiapkan untuk melakukan laporan ke Komisi Yudisial, ya. Kami akan menempuh jalur-jalur hukum, meskipun keputusan itu tidak bisa diubah, tapi publik harus tahu bahwa ada proses pengadilan yang tidak jujur, ada intervensi, ada kepentingan, ya, dan itu yang harus dibuka kepada publik bahwa Hasto Kristianto sejak awal memang sudah menjadi target dari operasi politik gitu. PDI Perjuangan juga akan menelusuri terkait dugaan adanya tekanan terhadap Hakim Ju Yamto pada saat memutus perkara pra-peradilan Hasto Kristianto beberapa waktu yang lalu. Bukan tanpa alasan, dugaan PDI Perjuangan itu diperkuat dengan status Hakim Ju Yamto yang saat ini merupakan tersangka suap vonis bebas kasus ekspor minyak mentah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter juga mencuat di Kota Malang, Jawa Timur. Kali ini korbannya seorang selebgram asal Kota Bandung yang rencananya akan menempuh jalur hukum atas peristiwa yang dialaminya pada tahun 2022. Seorang selebgram asal Kota Bandung berinisial Q mengunggah kronologi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam unggahannya, Q mengaku menjadi korban oknum dokter dengan modus periksa detak jantung, namun memintanya menanggalkan seluruh pakaian selama proses pemeriksaan. Tidak hanya itu, dalam pengakuannya, oknum dokter juga dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban dan berusaha merekam menggunakan ponsel. Sadar akan hal itu, korban bergegas kembali mengenakan bajunya dengan alasan ingin istirahat. Atas peristiwa yang dialami korban pada tahun 2022 ini, kuasa hukum korban menyebut akan menempuh jalur hukum. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang TPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022.
Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini 3 tahun ini. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia menyebut akan memberikan sanksi tegas jika pelaku terbukti bersalah. Ya, kami akan mengikuti norma hukum pidana, perdata, disiplin, dan etika profesi. Hari ini kami masih akan rapat karena baru munculnya tadi pagi ya. Kemudian dari rumah sakit juga kami kan menunggu. Tapi apapun kami sudah menyiapkan bahwa pasti akan ada pembinaan pada yang bersangkutan, termasuk penjatuhan sanksi. Dasarnya malah norma itu tadi. Kita norma hukum kita punya harus diikuti. Kasus pencabulan yang diduga dilakukan seorang oknum dokter diduga terjadi di salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram korban viral di media sosial. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengecam keras aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sejumlah oknum dokter. Kementerian Kesehatan akan memberikan sanksi berat bagi pelaku, diantaranya dengan mencabut surat izin praktek. Mencederai sumpah dokter. Sumpah dokter kan memberikan pelayanan. Dari zaman dulu saya juga dokter, saya juga belajar kedokteran. Jadi saya tahu bagaimana kita dididik etika untuk menjalankan profesi ini. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Lalu langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh korban? Kita sudah terhubung dengan kuasa hukum korban Satria Marwan dan kami juga sudah mencoba menghubungi dari Humas Polres Malang, namun hingga kini belum respon kami. Saya langsung sapa. Selamat malam Mas Satria, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah. Mas Satria, boleh dijelaskan kasus ini sebenarnya terjadi pada tahun 2002. Kemudian apakah saat ini kondisi klien Anda masih trauma dan apa yang membuat akhirnya klien Anda ini berani speak up? Oke, seperti yang sudah diketahui bersama ya, kasus ini tuh terjadi tahun 2022 bulan September. Saat itu dia berkunjung ke Malang dalam rangka liburan sebenarnya. Nah, kemudian itulah terjadi pelecehan seksual itu. Kalau ditanya sekarang bagaimana keadaannya, yang jelas, jadi selama 3 tahun ini, hampir 3 tahun ini, klien saya sangat memendam ya, sangat memendam. Ada yang dipendam, ada sesuatu yang dianggap membuat resah. Jadi tahun ini di 2 hari yang lalu, karena melihat banyaknya kejadian-kejadian serupa, itulah yang membuat motivasi tersendiri bagi klien saya untuk kemudian berani untuk speak up, begitu. Kemudian ini dilakukan pada saat aktivitas seperti apa? Jadi gini, di tanggal 27 itu klien saya itu periksa di Persada Hospital, periksa di sana yang kemudian ditangani oleh dokter jaga di UGD dan kemudian disarankan untuk rawat inap. Besok harinya ini ada satu oknum dokter ini yang kemudian tiba-tiba masuk ke ruangan, padahal diketahui bahwa pada saat itu bukanlah dia yang bertugas. Dia bukan dokter yang ditugaskan untuk merawat pasien itu, korban. Nah, dia datang ke dalam kamar tiba-tiba kemudian seolah-olah ingin memeriksa. Si dokter ini meminta untuk dilepaskan baju pasien. Kemudian mohon maaf, dokter ini meminta untuk baju dalam, bra untuk dibuka juga. Di situ kemudian seolah-olah diperiksa. Jadi stetoskop itu ditempelkan di daerah dada, daerah payudara, itu cukup lama. 5-10 menit.
yang membuat klien saya sebenarnya juga ada rasa bingung kenapa sampai selama ini, dan tidak biasanya ada dokter yang meminta sampai bajunya untuk dibuka seperti itu. Cuman ya karena ketidaktahuan klien saya ya dia otomatis menuruti aja, karena bagaimanapun si dokter ini adalah dokter yang menangani dia juga waktu di UGD. Sampai kemudian puncaknya adalah saat dokter ini di tengah-tengah proses pemeriksaan itu mengeluarkan handphone yang waktu ditanya oleh klien saya, waktu ditanya oleh korban, katanya sedang membalas chat WhatsApp. Tapi saat itu klien saya sangat yakin ada aktivitas pengambilan gambar, entah video, karena handphone dokter ini sangat tepat diarahkan, ditujukan ke daerah dada klien saya, ke dada korban. Di situ korban memberontak, dia dengan paksa memakai lagi bajunya dan kemudian membelakangi si dokter dan bilang, sudah ya dok, saya capek, saya ingin istirahat. Tapi si dokter ini tetap ada di dalam ruangan situ. Jadi bayangkan, dokter ini datang ke dalam ruangan itu kira-kira 15.30 sore. Dia keluar kira-kira sekitar 17.00 sore. Sangat lama sekali. Dokter ini ada di dalam ruangan situ. Padahal sudah diusir. Dengan gestur membelakangi dan segala macam, dengan gestur tidak nyaman, harusnya dia tahu bahwa kehadirannya cukup mengganggu bagi pasien. Oke, Mas Satria, Anda apakah sudah mendapatkan informasi tentang profil dokternya, kemudian apakah saat ini masih praktek di klinik tersebut? Profil kita dapat. Dan menurut keterangan teman-teman juga, rumah sakit juga sudah menonaktifkan si dokter ini ya. Dan Persada juga sudah mengakui bahwa dokter tersebut itu, dokter Y itu, adalah salah satu dokternya memang. Itu. Artinya Anda sudah komunikasi dengan pihak rumah sakit? Belum ada. Itu yang saya sayangkan ya. Artinya Persada Hospital ini juga harusnya begini, jangan kemudian ini nanti akan dilimpahkan kepada pribadi si dokter ya kesalahan ini. Kita harus sepakat dan kita harus mengetahui bahwa ada kesalahan rumah sakit juga yang tidak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasiennya. Ini kan lingkungan rumah sakit. Dan untuk informasi saja, hari ini kita baru mengetahui fakta bahwa kejadian ini yang dilakukan oleh dokter itu bukanlah kali pertama. Jadi sudah sering. Ada korban juga yang sudah sampai ke saya yang mengatakan bahwa dia juga pernah digoda oleh dokter ini. Dan saya yakin teman-teman sejawat di rumah sakit juga pasti mengetahui. Dan saya nggak tahu kenapa sampai rumah sakit tidak mengambil tindakan ya. Dan ini sangat saya sayangkan. Artinya, saya konfirmasi sekali lagi. Ini ada korban lain yang bercerita kepada Anda. Menurut pengakuannya, korban juga digoda dengan dokter yang sama di rumah sakit yang sama. Betul. Cuman bedanya korban yang baru ini, korban yang saya baru tahu ini tidak sampai ke pelecehan fisik. Jadi dia hanya di spam chat ya di WA. Hanya di spam chat karena tidak sampai rawat inap. Kemudian upaya apa yang Anda lakukan, Mas Satria? Apakah memang klien Anda sudah bersedia untuk melapor ke polisi atau membuat laporan atau seperti apa? Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, yang jelas kita akan mengambil upaya hukum ya. Kita akan ambil langkah hukum. Dengan yang jelas kita akan laporkan dokter ini ke kepolisian karena sudah melanggar undang-undang TPKS ya, kekerasan seksual. Itu kita akan lakukan secepatnya, mungkin besok atau lusa, kita masih belum tahu. Kemudian kita sedang mempertimbangkan, kita sedang menyusun materi hukum juga. Kita pertimbangkan untuk melakukan gugatan ke rumah sakit. Karena saya pikir rumah sakit juga punya andil ya. Rumah sakit juga punya tanggung jawab di sini gitu. Kita sedang pertimbangkan. Baik,
Terima kasih Mas Satria, kita kawal terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter di sebuah rumah sakit ternama di Kota Malang, polisi sudah mengetahui dan mempelajari kronologisnya. Namun polisi masih menunggu laporan korban terkait dugaan pelecehan seksual yang telah dipostingnya di media sosial. Kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi kasus adanya dugaan kasus pelecehan. Dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal itu diketahui usai dua warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan peristiwa pelecehan ke Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal tersebut diungkapkan tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso. Ia menuturkan 2 warga tersebut dilecehkan oleh MSF dengan modus saat pemeriksaan kandungan namun tidak dilakukan USG. 2 warga tersebut justru dilecehkan hingga mencoba dipaksa untuk membuka pakaiannya oleh pelaku. Jutek pun mengaku telah menerjunkan timnya untuk menelusuri terkait laporan dari keluarga 2 korban tersebut untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban. Kami dapat pastikan hari ini kami menangani 2 korban bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan? Iya. Nah, kalau ini perlakuannya, satu ada yang oleh dokter, oknum dokter yang sama ini, ya diperlakukan, dipelecehkan klien kami, ada 2 orang ya. Satu adalah di raba-raba, lalu dipeluk, lalu dipaksa untuk buka bajunya, lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa. Satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai ini katanya di raba-raba, ya dilecehkan lah, ya dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi yang kepada oknum dokter ini, ya bukan di rumah sakit tapi di klinik. Sebelumnya, Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan usai terbukti melakukan pelecehan. Dengan adanya 2 warga yang mengaku korban MSF pun kini bertambah 2 orang menjadi 4 orang. BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral. Dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga copy untuk keaslian, untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Ya, selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini, ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu
dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Konsil Kesehatan Indonesia menonaktifkan sementara surat tanda registrasi dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual di Garut. Keputusan ini diambil usai Majelis Disiplin Profesi menemukan indikasi pelanggaran pidana di kasus ini. Kasus yang di Garut ini karena menyangkut, kalau yang di Hasan Sadikin ini kan lebih ke arah tindak pidana, ya. Gitu. Tetapi kalau yang di Garut ini adalah diawali dengan etika profesi yang dilanggar oleh dokter tersebut. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu. Kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Pihak OCI maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Pihak Oriental Sirkus Indonesia dan Taman Safari Indonesia angkat bicara terkait tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers terbatas yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada wartawan, baik pihak sirkus maupun Taman Safari membantah semua tuduhan. Pihak Oriental Sirkus Indonesia dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyiksaan dan eksploitasi untuk mencari sensasi dan keuntungan. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya, tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar kata kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakangnya itu ada sesuatu. Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1M. Jadi in total itu kurang lebih. Pemirsa, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawannya di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya. Ebenezer kesal dengan pemilik perusahaan yang dinilai selalu berkelit dan tidak kooperatif. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhir kata, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji mendatangi UD Sentoso Sil Surabaya Kamis sore. Perusahaan milik Janhwa Diana ini diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya.
Dalam sidak ini, Wamenakar mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Artinya kita negara tidak dihargai, itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan yang namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi. Kasus ini terkuak berkat video viral Armuji atau Cak Ji di media sosial. Ia membantu mengembalikan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji adalah seorang penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.